Ya, teman-teman, apa kabar? Sehat semua? Happy? Ya, masih ketemu dengan saya. Saya di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport, di depan ini gerai Cangkingan Store and Souvenirs. Saya akan perkenalkan dengan ownernya, Mas Jatmiko. Halo Mas. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik. Pak Jatmiko ini dulu ngasalnya di mana Pak? Dulu saya kerja di sebuah perusahaan otomotif ya? Ya, otomotif yang terkemuka di Indonesia. Apa namanya? Boleh nyebut brand Pak? Boleh. Saya dulu dari Astra Internasional. Terus terakhir kepala? Saya kepala cabang di daerah Tegal. Tegal ya? Tegal dan sekitar. Kepala cabang bawahi apa itu? Bawahi wilayah Tegal, Brebes, Selawi. Untuk produk apa? Untuk produk mobil Daihatsu. Daihatsu. Ya, Daihatsu. Itu pemasarannya atau produksinya? Kami cabang itu distribusi untuk pemasaran, juga untuk servis, spare part kami juga. Jadi selain hanya memasarkan, kita juga tetap harus ada maintenance ya? Maintenance ya. Iya. Ya, gitu. Terus Pak Jatmiko pensiun atau? Saya purna tugas 2021, ya 2 tahun dari sekarang Pak. Iya. Ya. Tapi asli di? Saya aslinya sebetulnya dari Kulon Progo. Ya. Putra asli tinggal Kulon di tinggal di Jogja, juga tinggal di Kulon Progo. Nah, gitu. Setelah purna tugas, Pak Jatmiko memutuskan untuk berwirausaha. Betul Ya. Pak. Ya. Yang pertama adalah J-Trans. Ya, yang pertama sebetulnya ada ekspedisi dulu. Saya ada ekspedisi untuk angkutan kendaraan, khususnya kendaraan mobil-mobil baru. Towing. Ya, kami menyediakan jasa untuk driver jalan darat pengiriman mobil. Darat, Itu pertama ya. Kemudian karena masih ada sangkut pautnya dengan dunia transportasi, maka saya juga akhirnya mencoba untuk membuat jasa angkutan wisata ini. Kami menyediakan armada-armada khususnya untuk penumpang wisata. Ya. Mau dari yang 5 penumpang ada, yang 6 sampai 10 ada, yang 14 ada, 20 sampai yang 20 bis. Ke atas bis medium. Itu dari ibaratnya mobil kecil sampai mewah sampai bis. Betul. Jadi kita itu mengikuti dari kebutuhan customer, apa dia rombongan berapa. Itu markasnya di? Garasinya ada di dekat bandara ini. Dekat bandara ini dari sini. Nah, di Sindutan ya. Sepertinya kalau tahun 2001 kan kondisi masih pandemi ya, Mas. Betul Pak, betul. Nah, setelah pandemi sekarang ini bagaimana kondisinya? Oh ya, kami sempat mengalami stagnan sampai hampir 1,5 tahun. Itu juga sangat berat bagi pengusaha di transportasi pas wisata. Purna tugas ya? Iya, karena kan kebetulan semua kan masih pandemi ya, semua tidak ada wisata. Cuma setelah 1 tahun kemudian mulai kita bangkit. Namun meskipun pandemi saya tetap buka tuh, setiap hari terbuka. Ya, hitung-hitung ya memang merugi. Cuman saya akhirnya dari Oktober 2021 itu sudah mulai banyak orang-orang berwisata menggunakan jasa kita. Sampai sekarang ya lumayan sudah ramai. Sudah ramai ya. Dan Pak Jatmiko juga membuka gerai ini ya. Oh iya, di kawasan Tugu Malioboro ini yang ngelola Ibu Jatmiko sama Mbak Dina, ya anak saya. Nah, kesimpulannya Pak Jatmiko dan keluarga itu melihat bahwa prospek ke depan dari YIA dan sekitarnya itu bagaimana? Ya, kalau kami menangkap peluang ya, karena semakin banyak penerbangan, semakin banyak turis mungkin yang datang, itu kan peluang bagi kami juga untuk menyambut mereka, mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti kalau ada bandara, pasti dia akan ada yang dituju, entah itu hotel lah atau objek wisata begitu. Demikian juga untuk kita sediakan souvenir juga, ada macam-macam souvenir, kemudian snack-snack. Ciri khas YIA.
Ya, souvenir khusus Ya. juga Ya. kebutuhan untuk traveling gitu. Dan Ya. biasanya kan kadang-kadang di stasiun tuh mau cari tolak angin aja susah, Iya, kita iya, ada iya. gitu. Iya. Jadi Pak Jatmiko melihat bahwa ke depan Kulon Progo dengan Hiya dan sekitarnya itu memang akan menjadi pusat pertumbuhan besar. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Kalau lihat konsepnya kan kawasan kita itu merupakan daerah rencana aeropolis kan Mbak ya. Iya. Lihat hotel-hotel yang sekarang sudah ada itu, ada Ya. Java, ada Ibis, ada Novotel, ada Itu banyak bukti hotel ya. yang lain. Itu bukti bahwa mereka juga berani menginvestasikan sekian besar Ya. M kan, itu berarti ada peluang juga ya. uang yang akan berputar di Kulon Progo begitu. Pak Jatmiko melihat ya dengan cermat dan jeli bahwa pertambahan orang berkunjung ke daerah wilayah sini itu bertambah terus setiap hari. Ya, kalau kunjungan Enggak, maksudnya orang apa, Pak? yang kesini, yang kerja maupun wisata, penumpang, pengantar dan sebagainya, Iya. dan beraktivitas di wilayah sekitar sini itu bertambah terus ya. Saya melihat seperti itu. Ya. Saya melihat seperti itu. Terutama sekarang saya lihat khususnya terbantu dengan kedatangan dari tamu-tamu asing ya Pak, yang sudah bandara ini sudah mulai buka penerbangan dari Iya. Singapura, Malaysia gitu kan, Ya. juga ada penerbangan umroh langsung Ya, itu ya, kan ya. pasti aktivitas di Efeknya sekitar ya. kita pasti akan lebih Artinya itu banyak. akan memerlukan pemenuhan kebutuhan mereka dari segala bidang. Iya, betul. Betul ya. Betul, ya. Baik transport, makan, laundry, Iya, tempat penginapan begitu kan? cuci mobil, Iya, penginapan, iya dan penginapan. rumah. Betul. Nah, Jadi betul Pak, saya juga sedang membangun itu perumahan. ini sebentar. Anunya apa? Keputusan berani terus terjun ke properti. Ya Pak Wajar. Oh iya, karena saya melihat peluang Peluang itu gitu ya. ada jumlah, karena kalau di sini akan menjadi pusat kegiatan perekonomian, pasti juga orang akan membutuhkan hunian, Iya. ya toh? Baik itu untuk sementara ataupun untuk investasi. Kalau perumahan di sini masih bisa digunakan untuk guest house gitu kan, karena kan semua itu juga ada budgetnya masing-masing Untuk gitu. Jadi homestay. bisa homestay gitu juga Kos bisa. eksklusif segala Yes, macam. betul. Ya. Pak Jatmiko dengan lingkungan itu cermat, gitu, cermat sekali. Dan peluang apa saja lagi? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat lokal Kulon Progo? Nah, Pak Jatmiko kan memutuskan terjun ke properti membangun rumah, itu kan pasti sudah melihat kanan kiri, Iya. gitu. Artinya memang tumbuh itu Iya, saya melihat di kawasan di Temon dan sekitarnya kos-kosan itu tambah. juga kos-kosan banyak, ada perumahan juga sudah penuh. Saya punya beberapa teman di sekitar Gelagah ini, Oh, kos-kosan penuh semua gitu. gitu ya. Iya, jadi ya apa salahnya saya mencoba untuk membangun tempat hunian Iya. supaya ya mereka kalau mencari perumahan tuh ada di sini begitu. Namanya apa, Pak? Namanya Adiatma Residen. Di mana itu? Di Dusun Sindutan A. Dari sini hanya sekitar 3 menit dari bandara. Oh iya? Iya, 3 menit. 3 Oke. menit, bener. Nah. 1,5 kilo dari sini. Kalau ada yang tertarik bergabung ngobrol dengan Pak Jatmiko, boleh berbagi nomor kontak, Zed. Oh iya, Berapa? nomor HP yang bisa dihubungi 0811 9529 333. 0811 9529 333. Jadi di bulan Agustus ini Pak Kim, saya juga ada program juga, hanya DP 9 juta dan Rumah. angsuran 3 juta udah dapat rumah tipe 50. Iya. Jadi peluang sebetulnya Ya. kalau mau investasi. Jadi kalau ketemu Pak Jatmiko itu, gini, Pak Jatmiko bergerak relatif dari apa?
bukan dari top down ya, tapi down top. Iya, Iya kan? betul, betul. Dari travel itu juga dari sedikit mobilnya ya. Iya. Ini alami betul. sedih karena ngedem mobilnya bendino. Iya. Buka dagang juga. Iya toh, fluktuatif. Waktu buka ini kan juga masih pandemi Agustus 2021 gitu. Ya, terus dan sekarang sampai bisa memutuskan membuka properti. Ini kan bukti ya bahwa Pak Jatmiko dengan lingkungan itu cermat, gitu, cermat sekali. Dan Pak Jat, kalau boleh tanya ya, peluang apa saja lagi yang bisa yang kiranya akan berkembang di saya masih kawasan ini? Melihat di sini untuk pusat oleh-oleh di Kulon Progo juga masih belum terlalu banyak gitu, beda dengan di tempat lain. Kemudian destinasi wisata rasanya juga masih perlu dikembangkan lagi, tempat-tempat wisata itu juga bisa. Gitu. Terus apa lagi? Ya kalau saya melihat di sebelah itu juga akan dibangun, sepertinya akan dibangun universitas. Ya, mudah-mudahan kalau dengan adanya universitas itu bisa menggerakkan perekonomian sekitar begitu. Bahkan katanya ini asrama haji. Oh iya, rencana infonya begitu Pak, asrama haji juga dibangun. Kalau kampus juga di Kulon Progo itu sebenarnya udah ada 2 atau 3 begitu. Cuman ada UNJ, ada apa namanya itu Ahmad Dahlan ya, Universitas Ahmad Dahlan, AD gitu. UMJ saya lihat di situ sudah. Jadi sebentar ada lagi tanah, memang ya. Ya, saya melihat pesat ya. Mungkin dalam 2-3 tahun mendatang akan pesat. 2-3 tahun ya. Ya, terutama kalau nanti exit tolnya itu jadi sambungan tol dari Gamping dari ke YIA udah jadi, di sini tambah ramai. Kalau saya lihat tol yang nanti dari Solo itu kan sudah dikerjakan, Semarang Bawen, Jogja sini kan akhirnya orang mau ke Semarang juga dekat, mau ke Solo dekat, Solo mau ke Jogja dekat, mau ke Kulon Progo dekat begitu. Belum informasinya kalau yang itu jalan menuju Borobudur itu. Oh iya, infonya akan ada outer ring road juga begitu, dan nanti kalau saya lihat, saya juga tadi berangkat dari lewat Nanggulan, itu jalannya udah halus yang arah ke Borobudur. Oh iya? Udah halus sekali. Tanpa kita sadari ya? Iya, sudah halus. Jadi memang pembangunan infrastruktur ini saya rasa masif Pak, dan memang benar-benar berguna bagi masyarakat begitu. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat lokal Kulon Progo? Karena masyarakat ini kan mungkin masih dalam taraf selalu melihat, observasi. Nah, menurut Pak Jatmiko sebaiknya bagaimana? Kalau saya lihat peluang untuk berusaha masih cukup terbuka ya. Jadi sebetulnya seperti UMKM itu di Kulon Progo masih bisa bertumbuh, berkembang begitu. Karena produk-produk seperti produk kaos begitu juga saya lihat belum terlalu banyak. Iya toh? Batik masih ada sentranya, hanya ada di 2 tempat ya, di Kokap sama di Galur. Gitu. Padahal kalau kaos-kaos seperti produk-produk yang lain itu kan di mana-mana ada gitu. Kalau kafe di sekitar sini masih juga belum banyak juga. Jadi mau nongkrong-nongkrong itu masih belum. Jadi kalau orang mau buat kafe, mau buat kaos, UMKM, salon, gitu. Terus ini tailor. Ya, itu masih banyak sebetulnya peluang yang masih di laundry. Ya, laundry saya lihat juga belum Cuci banyak mobil? Di sini. Cuci mobil sudah ada, tapi sebetulnya masih mungkin karena kan armada setiap tahun tambah, setiap bulan tambah, setiap hari tambah. Itu peluang yang nggak pernah habis. Bengkel juga. Bengkel masih kurang ya? Bengkel kalau di Kulon Progo rasanya masih kurang. Iya. Jadi seperti saya juga untuk maintenance armada itu masih ke dealer resmi itu harus saya bawa ke Jogja gitu. Ya, cuman saya mending ke dealer resmi yang mungkin biayanya agak mahal sedikit tapi ke kualitas. Karena khususnya kalau armada wisata itu kan yang dibutuhkan keamanan juga gitu. Jadi saya
mengenai perawatan dan maintenance, ban rem dan sebagainya itu saya memang kenceng pada kru gitu. Di Kulon Progo belum ada ya pelayanan itu ya? Ada tapi belum yang resmi. menurut saya belum terlalu firm begitu. Jadi peluangnya masih banyak ya? Masih banyak. Padahal tanpa kita sadari kendaraan tambah terus di sini kan? Kendaraan tambah terus. Kalau nggak salah setiap bulan apa ya, marketnya itu banyak di DIY gitu. Terutama Kulon Progo ini ya? Kulon Progo rasanya sudah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Iya. Iya. Kalau Pak John Miko kan mengamati ya jalan nasional atas depan bandara ini. Iya. Ke timur sampai Toyan. Iya, betul. Kira-kira 2 tahun lalu kan masih senyap ya? Iya, sekarang saya lihat perkantoran kan tumbuh ya. Tiba-tiba ada aja apa gitu ya? Iya, ada banyak ada kok. Hotel kecil, ada tempat untuk apa itu rumah makan kan baru tumbuh itu di sekitar mana itu sekitar Sogan atau apa ya, kanan kirinya itu banyak sekali. Toko kelontong itu ya? Iya. Terus kalau dari dinas apa itu namanya yang kantornya besar itu karantina karantina pertanian itu juga kantornya besar. Ada rumah sakit pelabuhan. Iya. Ke timur sedikit ada universitas kan begitu. Nah ini kan tanpa kita sadari ya tiba-tiba rame. Nah ini memang harus siap. Iya. Dari warga masyarakat memang lokal itu harus mempersiapkan diri. Iya. Jadi saya sebetulnya karena saya sendiri warga lokal Kulon Progo jadi juga terpanggil. Apakah saya di bandara ada peluang kok saya cuman diem aja begitu kan. Jadi saya ya ikut berpartisipasi begitu. Iya. Karena itu kan jaringan ya. Iya. Jadi mungkin buka gerai di sini efeknya tidak semata-mata retailnya, tapi network. Iya. Terus informasi. Iya, betul. Gitu Pak. Iya. Ini penting teman-teman, kita berbagi inspirasi dari seorang Pak Jatmiko, pelaku usaha yang lokal yang ada di sini. Dan caranya memang harus dengan itu tadi teropong, dengan nguping, teropong, sedikit set masuk. Kalau menurut Pak Jatmiko, KPT UMKM itu yang utama memang pelayanan wisata ya? Kalau pusat oleh-oleh itu belum ada ya? Pusat oleh-oleh area paling jauh Gamping. Ya, pusat oleh-oleh ada tapi saya rasa masih agak kecil-kecil di Kulon Progo. Masih kecil ya? Belum semasif seperti yang di Gunung Kidul gitu. 5 bis bisa parkir. Iya, itu sebenarnya masih banyak peluang itu. Pak Jatmiko nggak tertarik itu? Ke depan sih, ke depan Pak. Ada pemikiran ke sana, tapi saat ini belum ya Pak. Karena saya lagi mengembangkan untuk wisata armadanya gitu. Armadanya. Total berapa armada Pak sekarang? Armada ada baru 10 Pak. Ini terdiri dari? Dulu awal buka saya masih 4 unit begitu. Terus 2021 saya nambah 2022, 2023 ini saya nambah 2 armada baru bis medium ya. Jadi saya memang kalau wisata itu saya lebih baik pakai armada baru supaya tenang karena bis itu medannya ekstrim. Kalau wisata itu medannya ekstrim seperti kayak Lawu Park, Lawangmangu ekstrim. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan yang kurang bagus tuh di rumah was-was begitu. Iya. Karena saya mengutamakan servis ya Pak, pelayanan gitu. Dan itu investasi bulan Agustus ini itu sudah terprediksi sampai Desember bagus ya? Oh jadwal itu saya maju 2-3 bulan ke depan. Jadi order di bulan ini Agustus ya Pak.
September dan Oktober juga banyak. Terutama Oktober itu kami banyak terima order-order untuk wisata rohani atau wisata religi, kunjungan ke beberapa gua Maria, kayak gitu udah mulai booking dari sekarang. Kalau enggak besok enggak dapat gitu. Oh gitu ya? Iya. Seperti itu. Dan itu nanti November Desember juga pasti akan banyak lagi ya? November Desember biasanya boom. Ya boom itu. Itu kan kalau lihat dari pemerintah juga menghabiskan belanja, Pak. Itu belanja. Dan itu tertahan 3 tahun tuh. Iya. November Desember itu kita biasanya lagi puncaknya. Ya. Ini penting teman-teman, kita berbagi inspirasi dari seorang Pak Jatmiko, pelaku usaha yang lokal yang ada di sini. Yang caranya memang harus dengan itu tadi, teropong, dengan nguping, teropong, sedikit apa, set masuk, ya kan? Iya betul. Bukan relatif dengan modal yang besar loh. Iya, kita ya kan? orang-orang pemula, modal kecil juga begitu. Asli Jawi gitu? Asli Jawi, Pak. Kita cek ya. Kita memasuki dunia Jawa. Saya akan bicara angka dalam bahasa Jawa. Jenengan terjemahkan bahasa Indonesia. Oh, Jawa terjemahkan Indonesia. Siap. 1970 doso gangsal. 1475. 9380 doso gangsal. 9885. Ya. Gangsal ewu 376. 5376. Wah, gampang ya. Pitulas dipun tambah selikur. 17 tambah 21. 17 tambah 21. 38. Sekarang saya balik jawabnya bahasa Jawi. 14 dikurangi 16. Minus kali. 8,7 ditambah 5,4. 8,7 ditambah 5,4. 18,1. Top. Pun lancar. Top. Maturun Pak Jatmiko. Sami-sami Pak. Teman-teman, sekali lagi nomor kontaknya. Oh ya, untuk nomor kontak bisa menghubungi di 0811 9529 333. Iya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa. Terima kasih.